Dari luar, bangunannya nampak sederhana, namun siapa sangka masjid ini telah berdiri sejak abad ke-18 dan menjadi salah satu saksi bisu perkembangan Islam di wilayah Kediri. Di hampir setiap sudut bangunannya terdapat ornamen bertuliskan lafadz lillah yang berarti karena Allah. Tak hanya itu, masjid ini juga memiliki sebuah menara tua dengan tinggi sekitar 20 meter. Sebuah bangunan tua yang bukan hanya menyimpan usia, tetapi juga menyimpan nilai, perjuangan, dan pesan spiritual yang tetap hidup hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, tutur warisan kuno. Di kesempatan kali ini saya berada di Kabupaten Kediri, lebih tepatnya di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Gurah ya. Dan di kesempatan pagi kali ini saya akan mengajak tutur warisan kuno untuk berkunjung di salah satu masjid ya teman-teman. Konon masjid ini itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Di tengah hamparan pedesaan yang tenang di Kabupaten Kediri, berdiri sebuah masjid tua yang menyimpan jejak perjalanan Islam selama ratusan tahun. Banyak orang bahkan belum mengetahui keberadaannya. Inilah Masjid Baitur Rahman yang berada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dari luar, bangunannya nampak sederhana, namun siapa sangka masjid ini telah berdiri sejak abad ke-18 dan menjadi salah satu saksi bisu perkembangan Islam di wilayah Kediri. Selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, masjid ini tetap kokoh berdiri. Dinding-dinding tuanya seolah menyimpan cerita tentang para ulama, santri, dan masyarakat yang pernah menampakkan kaki di tempat bersejarah ini. Namun ada suatu hal yang membuat Masjid Baitur Rahman begitu istimewa. Di hampir setiap sudut bangunannya terdapat ornamen bertuliskan lafadz lillah yang berarti karena Allah. Tulisan ini dapat ditemukan pada tiang-tiang penyangga, dinding, jendela, hingga bagian pintu masjid. Bukan sekedar hiasan. Menurut takmir masjid, lafadz lillah sengaja dihadirkan sebagai pengingat bagi setiap orang yang datang. Sebuah pesan sederhana namun sangat mendalam, bahwa setiap ibadah, setiap amal, dan setiap langkah yang dilakukan di rumah Allah ini harus dilandasi niat yang tulus semata-mata karena Allah. Nama Baitur Rahman sendiri juga memiliki sejarah yang menarik. Nama tersebut diambil dari sosok pendirinya, yaitu Kiai Abdurrahman, seorang ulama yang sangat dihormati masyarakat pada masanya. Melalui perjuangan dan dakwah beliau, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus tempat penyebaran agama Islam bagi masyarakat sekitar. Tak hanya itu, masjid ini juga memiliki sebuah menara tua dengan tinggi sekitar 20 meter. Sebelum teknologi pengeras suara dikenal seperti sekarang, menara tersebut digunakan sebagai tempat muazin mengumandangkan azan secara manual. Dari puncak menara itulah suara panggilan sholat menggema di berbagai penjuru desa, mengajak masyarakat untuk datang dan beribadah. Hingga hari ini, Masjid Baitur Rahman tetap menjadi simbol keimanan, sejarah, dan warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Kediri. Sebuah bangunan tua yang bukan hanya menyimpan usia, tetapi juga menyimpan nilai, perjuangan, dan pesan spiritual yang tetap hidup hingga sekarang. Nah, kita sekarang sudah berada di lokasi depan masjid teman-teman ya. Terus di depan saya ini juga terdapat sebuah rumah teman-teman, seperti bangunan rumah, cuman sayangnya tidak berpenghuni ya. Yang menjadi unik dari rumah yang berada di depan saya ini teman-teman, itu pondasinya itu terbuat dari batu ya teman-teman ya, hampir mirip seperti bangunan peninggalan era-era kolonial Belanda. Jadi letak masjid tersebut itu berada di sampingnya teman-teman. Nah ini ya, tepat berada di depan saya ini masjidnya teman-teman ya. Jadi menurut cerita, masjid ini itu dibangun sekitar tahun 1830-an teman-teman, yaitu pendirinya jadi Kiai Abdurrahman yang pada saat itu masih berada di Jawa Tengah sebagai prajurit dari Pangeran Diponegoro. Nah, daripada kita penasaran ya,
Langsung kita mencoba untuk mendekat untuk melihat lebih jelasnya tentang masjid kuno ini, teman-teman. Jadi area sekitar masjid ini cukup luas, teman-teman. Di sini merupakan sebuah parkirannya, teman-teman ya. Dan masjid ini itu terdapat dua menara ya. Ini bangunannya kalau kita lihat dari kejauhan sini, luar sini ya, itu memang terlihat klasik, teman-teman, kuno ya. Sayangnya cuman direnovasi dikit mungkin ya, terus dikasih cat ini. Jadi menara ini ada dua, teman-teman ya, untuk menuju ke masjid yang dinamakan dengan Masjid Baitur Rahman, teman-teman ya. Ini menurut cerita Pangeran Diponegoro sedang tertangkap oleh penjajah dan Kiai Abdurrahman memutuskan untuk pergi ke daerah timur bersama pengikutnya yang akhirnya membangun masjid dan pondok pesantren di Kediri, teman-teman. Pada saat itu santrinya kebanyakan dari daerah Jawa Tengah yang ikut pindah bersama beliau. Pada tahun 1925-an Masjid Baitur Rahman ini direnovasi dan diperbesar, dan hasilnya yang sampai sekarang kita lihat ini, teman-teman ya. Kita akan masuk, teman-teman, untuk melihat lebih jelasnya. Yang menjadi penasaran saya ini kan usianya hampir 100 tahun lebih, teman-teman. Saya akan lepas alas kaki kita dulu. Ini ya, teman-teman ya. Jadi bangunannya cukup masih kokoh ya. Ini jadi bata-batanya, terus beduknya ini ya, kentongannya ini cukup tua, mungkin sudah lapuk, cuman mungkin masih difungsikan, teman-teman. Dua menara dari Masjid Baitur Rahman ini, teman-teman ya. Jadi sekilas kita masuk ke masjid ini, kita seakan mengingat masa lalu, teman-teman. Dari corak-coraknya, terus di sini, teman-teman, ada seperti lambang ya, lillah sepertinya tulisannya, teman-teman ya. Jadi seperti bentuk jam, terus di atasnya juga ada. Jadi ini area luarnya ada sedikit tambahan jam digital ini, teman-teman ya. Jadi renovasi yang dilakukan pada tahun 1925-an ya, teman-teman ya, itu ini keramik, terus renovasi sedikit tentang perubahan dari masjid ini ya. Ini sepertinya atapnya ini itu masih kuno, teman-teman, soalnya masih menggunakan seperti gedek atau sesek ya, terbuat dari bambu itu loh, teman-teman. Jadi ornamen unik yang ada di masjid ini yaitu hampir di setiap tembok tiang pintu terdapat tulisan lillah, teman-teman ya. Yang mengandung makna setiap yang akan pergi ke Masjid Baitur Rahman atau dalam rangka beribadah hanyalah dengan niat karena Allah ya, tidak karena yang lain, teman-teman. Bahkan model mimbar di masjid ini yaitu ada dua menara ya, terletak di depan masjid dan digunakan sebagai tempat berkumandang azan sebelum adanya teknologi. Coba kita akan masuk ya, teman-teman. Nah, pintunya saja ini banyak bertuliskan lillah, teman-teman ya. Nah, ini area dalamnya, teman-teman ya. Kita akan nyalakan senter dulu. Jadi tiangnya ini juga berlafatkan tulisan lillah, teman-teman ya. Jadi ornamen-ornamen
yang berada di masjid ini cukup unik sekali teman-teman, sehingga saya terketuk ingin berkunjung ke masjid tua Baitur Rahman ini yang usianya sudah hampir ratusan tahun teman-teman. Ini tiang tengahnya ya, terus ini mimbar buat khotib, itu ada sebuah kentongannya juga. Jadi cukup unik teman-teman ya. Saya kesini sudah kondisi suci teman-teman ya, jadi saya bisa masuk ke masjid ini hanya atasnya teman-teman ya. Nah, banyak sekali tulisan lillah di pintu, di dinding ya teman-teman. Ini area mimbar masjid ya. Tengahnya ini yang cukup unik, ada tiangnya. Biasanya kan masjid kan ada 4 saja, tapi di sini ada 5. Di tengahnya juga ada ini teman-teman. Seperti kita tutup lagi, kita akan bergeser menuju ke tempat wudhu teman-teman ya. Di tempat wudhunya, ini sisi sampingnya ya teman-teman ya. Nah, ini sumbernya. Terus di belakang dari masjid ini juga ada beberapa makam teman-teman. Mungkin makam-makam umum dan makam sesepuh desa sini teman-teman. Ini cukup unik ya area masjidnya ini teman-teman, atau tempat wudhunya ya. Ini mungkin sudah direnov teman-teman. Kita akan masuk, soalnya yang bikin penasaran tadi saya ingin berkunjung ke sini. Di masjidnya di sini juga ada itu tempat wudhunya, sepertinya kuno, dan batu bata yang apa namanya dibuat untuk kamar mandi ini cukup besar-besar ya. Bahkan kita akan intip dari luarnya sini. Nah ini ya, ini area mandi teman-teman. Buat wudhu juga bisa, terus buat mandi juga bisa ya. Nah ini tempat mandinya ya. Dingin sekali suasananya. Nah, bangunannya cukup kokoh. Sekilas kalau kita lihat dari samping teman-teman ya, lah seperti ini. Di sini ada area pemakaman ya teman-teman ya. Ini dari sampingnya. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.